Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang algoritma dan pemrograman. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang algoritma dan pemrograman itu sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feby Suryani Putri, NIM B1222022046672 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Dianuswantoro. Pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang direncanakan secara berurutan untuk menyelesaikan masalah dengan sebuah instruksi atau gagasan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Konsep algoritma. Ada 5 konsep. Yang pertama ada input, output, proses, instruksi, dan tujuan akhir. Input sendiri, setiap masalah harus dicarikan solusi agar dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, output bisa diartikan sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ketika ada proses, algoritma memiliki proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kepada ada instruksi, apabila instruksi yang dikatakan jelas, maka kesalahan dapat ditekan dan bisa mencapai output yang baik. Dan terakhir ada tujuan akhir. Algoritma harus memiliki tujuan akhir. Dengan demikian kita akan berhenti setelah tujuan akhir. Oke, selanjutnya cara penulisan algoritma. Ada 3 cara. Yang pertama, uraian deskriptif, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada sedak code, yaitu kode yang mirip dengan kode pemrograman sebenarnya seperti Pascal atau C. Dan terakhir ada flowchart, diagram alir, yaitu gambar atau diagram yang memperhatikan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambar ini menggambarkan simbol dan tiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Jenis-jenis algoritma, algoritma seksual, algoritma peluang, dan algoritma percobaan atau bersyarat. Algoritma sekuensial. Dalam algoritma ini, langkah-langkah yang tersusun urut dari awal sampai akhir, langkah demi langkah yang dijalankan dari atas sampai bawah. Algoritma peluang. Algoritma ini menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, algoritma percobaan atau bersyarat. Algoritma ini menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dipenuhi. Fungsi algoritma pemrograman. Yang pertama ada memecahkan masalah yang rumit. Kedua, dapat digunakan secara berulang-ulang. Ketiga, mudah dalam mendokumentasikan. Keempat, mampu merapikan program yang ada. Kelima, menyederhanakan program. Dan keenam, mudah menemukan masalah. Contoh algoritma. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat surat. Yang pertama, mempersiapkan kertas dan amplop. Kedua, mempersiapkan alat tulis, seperti pensil atau ballpoint. Ketiga, mulai menulis. Keempat, memasukkan kertas ke dalam amplop. Dan terakhir, pergi ke kantor pos untuk mengirim surat tersebut. Contoh yang kedua ada algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu L sama dengan Pi R pangkat 2. Yang pertama, program dimulai. Kedua, tentukan nilai Pi dan R. Ketika hitung luas atau L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Keempat, cetak hasil luas. Dan terakhir, program selesai. Terima kasih telah melihat video ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.